Kian. Lobster yang kamu mau, aku cari ke seluruh kota baru dapat. Mana minuman yang kamu beli? Ini dia. Kian Minta Beli Lafite 1982. Kamu bawa barang abal-abal ini, siapa yang kamu bohongi? Uangku sudah habis. Ini terbaik bisa aku beli. Miskin banget. Botol minuman aja tidak mampu beli. Oke, buka ini saja. Oke. Kenapa Kian berubah? Kenapa jadi baik sama si lengket ini? Iya, kenapa begitu ya? Lobsternya jatuh, cepat ambil. Oke. Tinggal satu langkah terakhir, sabar dulu. Suruh berhenti, lanjut ambil. Lihat tuh, lihat. Bosan, ayo kita pergi. Selamat kepada tuan rumah telah menyelesaikan tugas 3 tahun, mendapatkan hadiah utama dengan aset triliun. Silakan Tuan Rumah en Biladia. 543. Akhirnya aku menunggu hari ini. Dia bodoh atau otaknya rusak? Lin Yang, kamu ingin menarik perhatianku, ini tidak akan berhasil. Hadiah utama sedang disiapkan. Kemajuan selesai 10%. 20%, 30%. Alarm. Target host of mission error. Target mission sebenarnya adalah Ibu Sang Kian. Suyun. Sistem rusak. Aku mengerjakan San Kian 3 tahun. Bilang aku salah. Juga suruh aku target ibunya, ini mempermainkanku kan. Kamu baik-baik saja. Sebagai kompensasi, sistem melakukan penguatan mata ganda pada host. Setelah host berhasil menaklukkan, Bisa mendapatkan hadiah grand prize ganda, Bagus sekali ini. Mata ganda juga kedengarannya keren. Cepatlah datang. Keberhasilan mendapatkan skill. Ini tidak ada perubahannya. Kamu bercanda ya? silakan host melihat ke kiri. Penglihatan jauh dan tembus pandang. Di mana Ibu San Kian sekarang? Sekalian saya lihat. Target Suyun terdeteksi. Di jalan luar kafe Sinyue. Penglihatan Cantik sekali. Silakan. Ayo pergi, temani kakak minum. kalian tahu siapa saya? Siapa? Jangan-jangan kamu seorang pria. Mau mati ya? Takut sekali. Cantik, nih, galak banget. Malam ini abang mesti ajarin pelan-pelan. Sekretaris Lin, Perempuan menyebut. Berani-beraninya telepon minta bantuan. Pak Suanda. Kalian jangan mendekat. Beberapa pria dewasa mengganggu wanita. Tidak tahu malu ya? Bocah berani ngomong gitu sama pamanmu. Gak apa-apa kan? Aku ngomong sama kamu. Kamu budek? Hi, Bang, gak apa-apa. Aku terlihat gak apa-apa, ajar dia. Bang, dia kuat banget gak bisa dilawan. Tunggu aja kamu, jangan lari ya. tunggu aja kamu. Keahlianmu hebat banget. Biasa saja. Saya Suyun, Presiden Grup Su. Terima kasih menyelamatkan saya malam ini. Lin Yang. Jauhkan tangan kotormu dariku.
L'un d'un gyno... Bernie. Penjahatnya sudah diusir oleh Tuan Lin. Menunggu kamu sudah terlambat. Maf, non a su. Sudahlah. Pak Lin, terima kasih telah menyelamatkanku malam ini. Tapi ada satu permohonanku yang mungkin tidak sopan. Aku tidak tahu apakah kamu bisa menyetujuinya. Selamat, host dapat perhatian targetmu. Misi strategi selesai 30% bagus. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Kamu baru saja mengatakan permohonan yang tidak sopan? Iya. Aku berharap kamu bergabunglah dengan Su Group sebagai sekretarisku. Benar-benar seperti ngantuk diberi bantal. Aku bingung bagaimana mengumpulkan sisa poin kesan baik. Tuan Lin. Tuan Su bertanya padamu. Kalau Anda tidak ingin, Siapa bilang aku tidak mau? Aku mau. sampai jumpa besok, Tuan Lin. Sampai jumpa besok. Apa yang sebenarnya dilihat Bos Su dari anak ini? Si Lin yang ini, lumayan tampan juga. Bu, Kian, kenapa belum tidur malam ini? Bu, aku masih belum mengantuk. Hari ini aku menemukan seseorang. Bu, kenapa kelihatan melamun? Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Hanya saja hari ini ketemu orang yang menarik. Ibu, jangan-jangan lagi ada kisah cinta ya? Jangan ngaku, nak. Ibu mana ada kisah cinta. Tapi kamu, katanya. Akhir-akhir ini ada cowok yang ngejar kamu. Kapan bawa dia pulang untuk ibu? Bu, dia pengganggu. Aku main-main, bawa-bawa buat apa? Kamu ini anak. Ngapain lengket banget? Kalau nggak suka bilang aja. Aku tahu. Transferkan 10 juta. Memang sesuai dengan reputasi grup Su. Sungguh besar ya. Pak Su, ada dokumen yang butuh tanda tangan Anda. Pak Su. Biarkan Di Castle. pergi. Lin yang sudah tiba. Pergi jemput orangnya naik. Baik, Pak Su. Halo Pak, tunjukkan kartu identitas. Saya mau masuk kerja, belum punya kartu. Ada pemberitahuan ketika karyawan baru memulai kerja, tapi hari ini belum terima pemberitahuan. Belum terima pemberitahuan. Seharusnya ada, ya. Apa kamu salah paham? Saya dari perusahaan, biarkan saya masuk, ya. Maaf, sayangnya, kamu tidak. Bro, biarkan aku masuk. Aku diundang langsung oleh Direktur Su dari perusahaanmu. Kamu tidak bisa menerobos masuk. Lin Yang. Ternyata benar, kamu ya Kian. Orang ini lengket sekali, dia benar-benar mengejar sampai ke kantor. Lin Yang, kapan izinkan kamu ke sini? Aku mau kemana, bukan urusanmu. Kamu masih berani marah, Lin Yang. Si lengket harus punya kesadaran. Sikapmu bikin aku makin benci. San Kian, jangan narsis. Aku kesini bekerja, bukan karena kamu. Kenapa? Ada masalah? Lin Yang. Kamu bodoh sampai bohong pun tidak bisa. Saya dari Departemen SDM Group memberitahumu dengan jelas. Grup tidak merekrut, tapi kamu diterima. Sungguh lucu. Masih ada yang ingin kamu katakan? Saya adalah sekretaris baru. Lin Yang, berani kamu bercanda dengan ibuku. Aku berkata yang sesungguhnya. Lin Yang, sebelum kamu menyombong, bisa tidak kamu selidiki dulu, siapa yang tidak tahu bahwa Bu Su tidak pernah merekrut sekretaris pria? Aku yang pertama. Sudahi. Lin Yang, jika terus begini, kamu gak punya hak manja lagi. Cepat berlutut minta maaf, minta ampun. Kita bertaruh. Kalau semua yang kukatakan benar. Kalian berlutut. Panggil aku ayah. Baik.
Kala aku patahkan kakimu. Baiklah. Lalu kamu bagaimana? Taruhan ya taruhan. Taruhan ya taruhan. Xiao Ting, sekarang telepon manajer HRD. Kita lihat dia bisa berpura-pura sampai kapan. Manajer Chen, apakah ada karyawan baru bergabung hari ini di grup kita? Karyawan baru. Akhir-akhir ini tidak merekrut. Dari mana ada karyawan? Dengar, si lengket. Benar-benar berpikir kalian pasti menang. Kenapa? Masih belum menyerah? Tunggu sebentar. Apa kau sengaja buang waktu? Lalu, bermain curang. Jika kau berani curang, aku akan membuatmu lebih menderita. 3, 2, Apa yang sedang dilakukan? 1. Paquelin. Pak Su mengundang Anda ke sana. Sekretaris Lin, apa yang dibicarakan? Pak Su mengundang Pak Lin ke sana. Oh ya, Pak Lin akan menjadi sekretarisnya juga. Tidak mungkin. Kenapa HR kami tidak diberitahu? Ini keputusan Pak Su. Ada masalah? Tidak ada. Sekretaris Lin, kamu tidak bercanda dengan saya kan? Kenapa ibuku menambah sekretaris? Dan lagi-lagi adalah dia? Nona San, sekalipun saya sangat berani, saya tidak berani bercanda dengan Bu Su. Kenapa harus dia? Anda bisa tanya ibu Anda. Paquelin. Kita naik ke atas, ya? Jangan lupa perjanjian taruhan kita. Nanti saya akan menagih. Tidak mungkin ibuku mengenalnya. Pasti Lin yang ingin menarik perhatianmu, jadi dia sengaja mendekati tante. Wah, tak disangka dia seperti itu. Awalnya kukira dia orangnya jujur dan sederhana, tak tahunya penuh taktik. Gimana nih, Kian? Kalau. Dia membuat tante suka padanya, lalu tante memaksamu menerima dia. Tidak akan membiarkan ini terjadi. Ayo. Maaf sekali, hari ini kamu mulai bekerja. Aku belum sempat menyiapkannya. Enggak masalah. Untung kamu datang menyelamatkan semalam. Melihat wanita cantik seperti Anda, siapapun pasti akan membantu. Mana aku cantik? Aku sudah punya anak perempuan. Tidak. Menurutku, wanita dewasa malah lebih mempesona. Kamu haus enggak? Aku ambilkan air untukmu. Pak Su, saya sekretaris, bagaimana bisa biarkan Anda menuangkan air? Lebih baik biar saya saja. Ibu. Bagus, Lin Yang, kamu di sini. Cara apapun untuk membuat ibuku mengundangmu. Sekarang saya perintahkan, pergi sekarang juga. Kurang ajar. Lin yang penyelamat hidup saya. Siapa mengizinkan bicara seperti itu? Ibu, Anda tidak tahu, dia hanya badut suka pamer. Mempertahankan orang ini sebagai sekretaris. Akan ditertawakan orang luar. Kalian saling kenal. Jangan menyangkal, aku tahu persis kamu orangnya. San Kian. Kamu tidak tahu orang bisa berubah? Kamu bisa berubah jadi apa? Tidak bisa. Kata-kata sudah terucap, tidak mungkin ditarik kembali. Bu, jika ingin dia jadi sekretarismu, boleh saja, tapi harus buktikan kemampuannya. Bagaimana buktikannya? Chen Hu berutang pada perusahaan kami sebesar 5 juta, asalkan uang kembali. Tidak. Chen Hu Kijam, sangat berbahaya di sana. Tidak masalah. Lenyong. Enggak. Bagus. Kalau kamu tidak mampu, keluar saja dari sini. Siapa kamu? Kamu adalah Chen Huya. Dari grup Su datang untuk menagih hutang. Cuma kamu berani datang minta uang. Sepertinya kamu bosan hidup. Berhenti. Berhenti. Sudabera Pakali Seyak Katakan. Harus sopan kepada tamu.
Saudara, saya punya aturan. Ingin uang. Kamu harus main game dulu dengan saya. Game apa? Ini ada 3 cangkir tebak. Yang mana ada dadunya? Tebak benar, saya kasih uang. Kalau salah tebak, tinggalkan 1 tangan. Tidak ada satupun. Orang-orang ini suka main curang. Gimana? Takut, ya? Baiklah, kalau kamu suka bermain, aku akan main bersamamu. Kenapa lama sekali? Cepat pilih. Pilih. Aku pilih ini. Maaf, bro. Pilih yang salah. Mana mungkin aku tebak salah? Lihat, 2 dadu ini nggak ada apa-apa, jadi dadu pasti ada di dadu yang tersisa ini. Bodoh. Pak Tua hanya suruh tebak mangkok mana yang ada dadu, bukan berarti harus ada dadu di dalam mangkok. Apa mungkin? Tak ada apa-apa di ketiga mangkok ini? Baru t'as eu ses 40? Terlambat. Kalian sedang curang. Ngomongnya jelek banget. Yang kalah harus terima. Anak muda itu masih terlalu polos. Baiklah. Jadi, hari ini aku akan memberi kamu pelajaran. Pergi, ambilkan pisauku. Baiklah. Tunggu, jangan buru-buru. Gelas dadu ini belum dibuka. Bagaimana jika ada sesuatu di dalamnya? Dasar bodoh. Masih belum menyerah ya? Jika ada, aku akan memakannya di depan semua orang. Mau bertaruh? Apa? Taruhan nanti tangan kiri atau tangan kanan yang tersisa? Apakah ada dadu di dalam gelas? Kalau tidak ada, aku serahkan kedua tangan untukmu. Kalau ada. Aku tidak hanya membebaskan uang grup Su, aku juga akan tambahkan 5 juta lagi untukmu. Kasih uang, tidak tahu harus bagaimana denganmu. Kurangi omongan. Buka untukku. Buka. Ayo buka. Buka sekarang. Seperti yang kalian inginkan. Ini bagaimana mungkin? Dari mana kamu dapat dadu itu? Dasar tua. Yang kalah mesti terima. Terima kekalahan. Aku kamu. Bunuh dia buat aku. Permainan dimulai. Ini. Tuan Macan. Kenapa nggak kamu tebak? Kamu mau bayar dulu atau saya yang urus kamu? Kamu. Berani-beraninya kamu sentuh saya. Chen Hu. Sakit. Saya bayar uangnya. Misterius sekali, apa sebenarnya yang mau kamu bilang? Saya dengar dari Sekretaris Lin. Sepertinya Tuan Su suka sama Lin Yang. Kenapa? Tidak peduli ibuku membantunya, aku tidak akan pernah menyukai sampah seperti Lin Yang. Bukan, kamu salah. Perasaan suka antara pria dan wanita. Xiao Ting, ngomong apa? Kamu anggap ibuku orang seperti apa? Dengar dari Sekretaris Lin. Diomongin lang. Sebenarnya bukan begitu. Aku dengar pas aku lewat depan kantornya. Kamu salah dengar. Meskipun ibuku punya orang yang disukai, tidak mungkin orang itu sampah seperti... Ya begitu. Tidak ada kemungkinan. Xiao Ting, kalau kamu terus bicara omong kosong, aku benar-benar marah padamu. Nona. Lin Yang sudah kembali. Dia mungkin sedang di kantor bos Su sekarang. Kembali secepat ini, pasti kabur diam-diam.
Xiao Ting, bukankah kamu bilang ibuku punya hubungan dengan Linyang? Ayo kita lihat apakah itu benar. Iya Su. 5 juta, tidak kurang. Bagaimana kamu melakukannya? Tidak ada yang terlukakan. Tidak ada yang serius. Cuma merasa dada sedikit sakit. Apa yang terjadi biarkan aku lihat. Kakak Su. Apakah kamu peduli padaku? Kenapa kamu berdiri dekat? Kakak Su. Aku sudah membantu kamu banyak. Minta hadiah gak berlebihan kan? Hadiah apa? Jangan khawatirnya. Aku cuma mau pelukan dari Kak Su aja kok. Ya sudah, peluk sekali aja. Cuma sekali peluk ya, jangan yang lain. Tenang aja. Aku ini orangnya paling jujur. Kak Su. Tubuhmu bagus, lebih baik dari wanita yang pernah aku lihat. Jangan ngomong sembarangan, saya sudah tua. Mana bisa dibandingkan gadis-gadis muda itu? Saya tidak bicara sembarangan. Linyang, kamu mau ngapain? Kak Su, saya rasa. Sepertinya saya jatuh. Linyang, kamu jangan bicara sembarangan. Kak Su. Apakah kamu tidak menyukaiku? Jika memang begitu, aku pergi dulu. Jangan. Suyun. Mari kita bersama. Ini. Mama, dari mana datangnya uang sebanyak? Semua ini adalah 5 juta yang dibawa pulang Linyang, tidak kurang sedikit pun. Kian, kamu bilang Linyang tidak punya kemampuan. Itu prasangka. Sekarang fakta membuktikannya. Aku tidak percaya. Linyang itu tidak mungkin bisa mengembalikan uang secepat itu. Pasti ada yang mencurigakan. Bu, kenapa denganmu? Tidak apa-apa. Digigit nyamuk. Piakasu, saya tahu orang seperti Linyang. Dia hanya trik tidak lazim. Hati-hati, jangan tertipu olehnya. Menipu? Apa yang kamu lihat sekarang? Bertahuku. Bu, siapa tahu dia pakai cara yang gak patut dilihat. Cukup, Kian. Liang membawa kembali semua uang, membuktikan kemampuan. Jadi mulai sekarang sekretarisku, pegawai resmi di perusahaan. Bu, Kalau tidak ada hal lain, kalian keluar dulu ya. oke. Suara apa itu? Gak ada apa-apa. Kaki sialan. Baru saja terbentur. Kalian keluar dulu. Tidak. Ada masalah. Masalah APA? Mana Linyang? Kemana pergi? Dia baru saja mengantar uang. Aku suruh dia pulang. Baiklah. Jangan tanya yang bukan-bukan. Ibu ada pekerjaan harus diselesaikan. Kalian juga kembali bekerja dulu. Oke. Kian, gimana Lin yang bisa dapatkan uangnya kembali? Kakakku bukan orang mudah dihadapi. Pakai cara licik. Tapi Xiao Ting, kamu dengar tadi. Lin yang taruh uangnya, ibuku suruh dia pergi. Kalau mereka ada hubungan spesial. Apa ibuku buru-buru menyuruh? Ya, juga sih. Orang ini nempel sama kamu. Gak usah peduli, toh pacar aku balik besok.
Kita gak bisa terus sembunyi-sembunyi begini. Lenyong. Kamu serius sama aku? Aku bersumpah, jika ada. Gak usah bersumpah. Minggu depan aku ulang tahun. Kalau kamu serius, lamar aku di depan banyak orang. Setuju. Tapi, aku mau ambil keuntungan. Lenyong. Kamu mau ngapain? Ingat, mencari laporan Li Linshu. Kamu menipu aku. Kamu bicara apa? Aku nggak ngerti deh. Kamu. Sampai jumpa. Lin Yang, kamu nakal. Kita cari cara. Biar dia usir Lin yang dari perusahaan ibuku. Tuan Chen, di sini. Kian, kok kelihatannya kamu nggak senang lihat aku pulang? Bukan begitu. Semua gara-gara Lin yang itu, setiap hari nempel kayak anjing, bikin kesal. Laki-laki ini menjengkelkan. Sudah dipermainkan 3 tahun masih nggak nyerah. Sungguh keras kepala ya. Tidak apa-apa, kalau bosan, beritahu saya akan menemukan orang untuk mematahkan kakinya. Sekarang pintar, mau menyenangkan ibuku dulu. Sudah jadi asisten. Jangan khawatir. Apa yang bisa dibandingkan dengan seorang pecundang? Setelah bertemu dengan Tante Su, akan tahu siapa yang paling cocok jadi menantunya. Kian, bukankah minggu depan ulang tahun Presiden Su? Saat itu, kamu langsung umumkan hubunganmu dengan Tuan Shen, sehingga bahkan jika Presiden Su ingin membantu Lin Yang, dia tidak bisa. Hebat, Xiao Ting, kamu benar-benar sahabat baikku. Suyun akan ulang tahun, jadi harus siapkan hadiah bagus. Hari ini harus mendapatkan barang berharga. Bos, ada yang perlu? Cantik, lihat-lihat saja ya. Lihat saja, suka, bawa pulang. Lihat-lihat saja. Selera bagus, piring ini memang bagus banget. Bro, lihat koleksi saya. Replika 2020, Replika tahun 2021, nilai 10. Gak ada barang bagus. Itu. Ini rusak, adik, kalau pecah kamu harus ganti rugi. Mau ngapain? Ngapain kamu? Le Pascan. Piring pecah, kamu nggak bisa pergi, kamu harus bayar. Saudara, ini ada apa? Gadis kecil nggak sengaja memecahkan piring porselen Wang Pangzi, nggak boleh pergi, harus ganti rugi. Kamu harus bayar. Aduh, maaf soal ini kamu. 3 potong dan 2 palsu. Kok ada yang utuh dan sedikit? Mata itu sangat akurat. Kotak perhiasan ini. Itu sebenarnya adalah harta yang tak ternilai harganya. Aku bilang, piringnya sudah pecah, bukan aku yang memecahkannya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Piringku baik-baik di sini, kamu baru saja menyentuhnya. Rusak. Anda harus membayar untuk ini, tidak perlu dikatakan lebih banyak. 500.000, tidak boleh kurang. Belum bicara soal siapa yang merusaknya. Hanya barang palsu ini saja. Tidak Bernile Seratus Ribu, Berani Mintali Maratus Ribu. Apa? Saya beritahu kamu, ini barang tua Song dinasti yang asli. Kamu. Jangan main-main, bayar ganti rugi. Barang palsu seperti kamu ini namanya pemerasan. Siapa yang memeras? Ini barang bagus asli. Kamu memang punya mata bagus. Siapa tidak tahu saya, Pak Wang, menjunjung tinggi integritas dan tidak pernah menjual barang palsu. Kamu benar-benar buta, sekali lihat saja sudah tahu ini barang palsu. Mana mungkin ini barang asli? Bukan porselen biru putih dinasti Song Utara. Tapi porselen biru dan putih dinasti Sui yang lebih langka. Ini Bernilai jutaan. anak ini lebih serakah dari aku, langsung ngomong jutaan. Iya, porselen biru putih dinasti Sui.
Tadi saya sengaja bilang dari dinasti Song biar kamu bayar lebih sedikit, tapi kamu nggak ngerti maksud baik saya. Benar sekali, bos. Kalau rusak, perbaiki, masih punya nilai koleksi. Kalau mau, jual ke saya bayar. Dari mana datangnya pemula ini, menganggap barang rusak ini sebagai harta karun? Peluang besar, kalau nggak manfaatkan, aku bukan Wang. Bos, barang ini saya suka banget. Harga bisa dibahas. Saudara, karena kamu menyukainya, aku tidak akan mengambil untung. Ini barang jutaan. Aku jual ke kamu Baik, deal. Dasar bodoh. Punya uang tidak boleh boros. Diam gadis kecil, ada kamu, atau bayar. Sudahlah, gadis kecil. Kamu cuma iri. Aku iri padamu, tunggu saja lihat nanti bagaimana kamu menangis. Beneran ditipu kali ini, aku bakal untung besar. Bos. Bisa kasih aku sertifikat pengesahan barang kuno itu juga? Ini sudah direparasi. Kalau ketemu orang polos, gimana kalau mereka tidak percaya? Sertifikat Iya, barang berharga kayak gini, jangan bilang gak punya sertifikat pengesahan. Ada. Gak mungkin gak ada, tunggu sebentar ya, aku segera minta orang kirim. Ada. Sertifikat barang kuno cuma begitu aja, bisa dicetak sesuai keinginanku. Chen kecil, bawa sertifikat barang kuno itu ke sini. Iya. Porcelain King Hua Dynasty. Anak muda ini masih terlalu muda. Tidak tahu dunia luar, gampang tertipu. Padan muka. Benar-benar bodoh. Sertifikat penilaian. Masih baru. Tidak berpura-pura lagi ya. Saudara, bagaimana cara bayar? Tunggu sebentar ya, aku nelpon dulu. Harus nelpon? Uang ini perlu laporan ke orang tua. Nelpon polisi. Iya, lapor polisi. Bukan. Camus. Kenapa? Kamu, baik-baik saja, kenapa lapor polisi? Bercanda. Kamu menipu 1 juta, kenapa nggak lapor polisi? Siapa yang menipu kamu? Jual ini dengan harga 1 juta. Kalau itu transaksi biasa, mungkin saya yang salah lihat, tapi kamu bahkan kasih sertifikat, itu penipuan. Bukankah kamu bilang ini porselen biru putih dari dinasti Sui? Bro, aku bilang begitu, percaya? Ada porselen biru putih pada dinasti Sui? Kamu menipu aku. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, jangan ganggu aku melapor polisi. Saudara, jangan buru-buru, masalah bisa dibicarakan baik-baik. Apakah kamu masih ingin ganti rugi? Tidak perlu. Aku menghancurkan benda ini. Adik, aku salah. Aku minta maaf padamu. Tolong minta pacarmu maafkan aku. Jangan asal bicara, kita tidak saling kenal. Kalian tidak saling kenal. Apa salah membantu orang lain? Baiklah. Kamu memang berani dan bijaksana, tampan dan berbakat. Lupakan saja. Bos, mari bicara yang serius, saya mau beli sesuatu. Berapa harganya? Kamu mau beli lagi? Jangan banyak bicara. Berapa harganya? Yang ini? Ini? Saya sarankan kamu pikir baik-baik sebelum ngomong. Oke. Takut deh. Ini barang saya bayar 500 harga modal, kamu 500 saja. Masih kurang 100. Terlalu canggung. Sekarang saya miskin. Tidak bisa. Harus kerja keras, dapatkan imbalan dari sistem. 500, ya. Untuk kamu. Ini untukmu. Kamu dapat barang bagus, hadiah ulang tahun kasus sudah ada. Siapa namamu? Aku Lin Yang. Oh ya, uang 100 itu, mungkin harus tunggu 2 hari lagi. Tidak perlu, bantu aku, harus berterima kasih. Itu hal sepele, dan aku juga tidak rugi. Aku orang yang selalu membalas budi. Lin Yang, aku akan jagamu. Kamu jagaku? Tidak bisa ya? Bisa, gadis heroik, kita ngobrol lain kali. Bye-bye. Accuse rue. Dari keluarga Zen. Minggir. Semua minggir. Nona besar. Habis sudah. Aku malah menyinggung nona besar keluarga Zhen.
Kamu ngapain? Itu membuatku takut, ini benar-benar buruk. Merindukanku setelah berpisah seharian? Berani sekali kamu. Apa yang kamu lakukan pagi ini? Kamu pergi kencan dengan gadis? Kok bisa? Itu fitnah. Berhenti bicara omong kosong. Dia terlambat pada hari pertamanya bekerja. Tentu saja, untuk menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Kamu punya hati nurani. Keluarlah bersamaku. Ada transaksi bisnis yang harus... Bisnis. Ini Lin Yunxuan. Ingat toko yang menjual batu mentah, kan? Benar sekali. Banyak batu mentah yang perusahaan kami dapatkan dari sini. Tuan Su. Lin Yang, perkenalkan. Ini kepala penilai batu kasar perusahaan kami, Tuan Zhao Yuan. Halo Tuan Zhao, saya Lin Yang, sekretaris baru manajer umum Su. Tuan Su, tenang dan serahkan batu mentahnya kepada saya. Saya jamin perusahaan akan kembali dengan panen melimpah. Kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Zhao. Lin Yang, Tuan Zhao memang punya sifat pemarah jangan marah. Wajar saja kalau orang yang cakap punya sifat pemarah. Tenang, aku bisa mengerti. Ayo pergi. Ini botol Yuan asli. Memang ada banyak barang bagus ya. Hello PRK Su. Ini siapa? Sekretaris baru saya, Lin Yang. Sekretaris Lin. Sering-sering datang ya. Chuanu. Kamu baru dapat batu mentah? Ada barang baru. Baru datang, mau kasih tahu kamu. Ayo, sekarang saya antar kalian lihat. Ew. Pak Su, batu baru semua ada di sini. Pak Xiao. Serahkan padaku. Pak Su, batu-batu ini semua kami dapatkan dari luar negeri, dengan susah payah. Mirip batu giok hetian, setiap bagian sangat bagus. Kelihatannya bagus ya. Lihat yang ini. Barang baru ini jelek sekali, semuanya cuma batu. Bahkan sisa material di pintu masuk lebih baik dari barang-barang ini. Bos, saya sudah memilih. Master Zhao memang yang terbaik di bidang ini, selalu memilih yang terbaik. Karena bahan dari Bos Hu ini yang bagus. Saya bisa menunjukkan kemampuan saya. Barang jelek seperti ini juga bisa dipuji. Jelas kalian meremehkan Kak Su yang bukan ahlinya. Bos, bayar pakai kartu. Su, Anda benar-benar cepat tanggap. Apa yang kamu lakukan, Lin Yang? Batu mentah tidak boleh diambil. Kalau tidak, uangnya sia. Berani, kapan giliran berbicara di sini? Bos Su, orangmu kurang tahu sopan santun. Maaf, Bos Hu. Dia baru pertama kali ikut acara seperti ini. Mungkin belum paham beberapa hal. Lin Yang. Kita membicarakan bisnis, jangan mengganggu. Bos Hu. Ahli Zhao, apakah batu mentah ini ada masalah? Kalian benar-benar tidak tahu? Anak muda, kamu sedang terang-terang meragukan saya. Pak Su, orang Anda meragukan saya tidak masalah, sekarang bahkan berpikir ragu pada Master Zhao. Tidak takut melukai perasaannya? Lin Yang, jangan bercanda. Bisnis ini sangat penting bagi perusahaan, tidak boleh ada kesalahan. Percayalah padaku. Percayalah padaku. Pantas seorang sekretaris kecil berani sombong, ternyata piaraan Pak Su. Pak Su. Cari pria urusan Anda, seharusnya tidak membawa jenis begini ke perusahaan mengatur-atur. Tak layak bekerja sama dengan sampah ini. Bukan soal apakah saya layak atau tidak, jangan lupa Anda adalah karyawan grup Su. Hati-hati jangan salah posisi. Atau mungkin Anda dan Bos Hu punya rahasia yang tidak bisa diungkapkan? Kamu kentut. Tuan Su, saya banyak berkontribusi untuk perusahaan. Apakah Anda membiarkan wajah tampan ini menghina saya? Penjawab. Biarkan Lin yang menyelesaikan dulu. Jika dia salah, saya akan minta maaf kepadamu sendiri. Di mata Presiden Besar Grup Su,
Ternyata seorang kepala penilai tidak ada harganya dibandingkan dengan wajah tampan. Tuan Zhao, saya benar-benar merasa tidak pantas untuk Anda. Lebih baik Anda pindah bekerja sama saya. Baiklah. Tuan Su, tak perlu bicara lagi. Jika Anda tak percaya saya. Saya tentu tak ada alasan untuk tetap tinggal. Kamu tidak bisa pergi. Kalian bilang aku salah paham, lebih baik langsung periksa batuan ini sekarang. Lihat apakah kalian tidak bersalah. Ini, Ini Sol kepercayaan, tak perlu pemeriksan. periksa langsung, Pak Hu. Kamu pikir aku sedang membahas denganmu? Aku juga belum tentu nggak masuk akal. Kalau dari 10 batu ada satu yang bagus, kami ganti 10 kali harga aslinya untukmu. Tapi kalau tidak ada, kita harus bicara soal ini. Periksa, buka semua 10 batu. Bos Su, yakin buka semua 10? Lin, lebih baik kamu menyesal sekarang. Aku bisa beri keringanan demi Bos Su. Lebih baik kamu khawatirkan diri sendiri saja. Seberapa yakin kamu? 10%. Bos Su, semua 10 gagal. Mungkin hari ini sedang sial. Benar, orang pernah mengalami hari buruk. Ini batu berharga, dianggap seperti sampah? 10 kali gagal, ini sial banget. Master Zhao, Bos Hu, kalian benar-benar anggap saya, Suyun, bodoh? Busuk. Saya benar-benar tidak tahu kenapa bisa begini. Kesalahan, itu memang kesalahan. Busu, percayalah pada saya. Benar, Busu, Perjudian batu permata naik turun. Tidak keluar hijau itu normal. Iya. Walaupun kemungkinan kecil, tapi memang ada peluang seperti itu. Busu, dengar, Pak Lin juga bilang ada kemungkinan seperti itu. Busu, sarankan lapor polisi. Selidiki rekening pribadi mereka, ada transaksi gelap. Panggil polisi, tidak perlu. Pak Hu, ini diperlukan. Tanpa penyelidikan, bagaimana mendapatkan kehormatan kembali? Pak Su, saya akan jujur. Ini semua adalah perintah dari Pak Hu. Dia beri saya uang agar saya bekerja sama dengannya, jual barang bekas dengan harga tinggi kepada Anda. Pak Su. Semua ini karena keserakahan saya, kegilaan saya. Tolong maafkan saya kali ini, ya. Pak Su, saya sadar saya salah. Saya akan bekerja keras untuk perusahaan ke depannya. Saya paling benci pengkhianat. Kata-kata ini lebih baik kepada polisi. Lin Yang, mari kita pergi. Pak Su. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua ini karena ide bodohmu. Berani kamu memukul saya? Ayo kita bertarung. Berani saya pukul kamu, jangan berani mati. Kamu hebat sekali, bahkan bisa bermain batu permata. Aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Aku punya hal yang lebih hebat. Ingin berbuat nakal lagi, ya? Tanpa izin kakak. Sudah berani menggoda kakak. Itu bukan perilaku anak baik, tahu? Apa kakak tidak suka? Hanya saja, anak nakal kadang-kadang perlu diajari dengan baik. Susi kamu. Anak kecil. Kamu selalu goda kakak. Kalau kakak nggak tahan, bisa-bisa kamu dimakan. Benarkah? Tapi kalau kamu suka, aku rela dimakan kakak. Anak nakal. Bibir kamu manis sekali. Tapi hari ini kamu bantu kakak banyak. Kakak kasih kamu hadiah. Hadiah apa? Stroberi ini adalah hadiah untukmu kali ini dan juga bukti bahwa kamu milikku. Hebat. Orang tua benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Wanita 30 seperti serigala, 40 seperti harimau. Mental saya kuat, berakhir buruk. Harus hati-hati di masa depan. Kalau tidak, benar-benar habis tak tersisa. Hebatlah, mengisap ya mengisap saja. Gigit saya untuk apa?
Rasanya lumayan sakit. Hari ini banyak orang datang. Kian-Kian, kamu dan Tuan Shen siap? Malam ini pasti jadi sorotan. Tentu, denken Status Tuan Muda Shen pasti mengesankan. Tapi, entah si lengket Lin yang itu akan datang atau tidak. Dengan status apa dia bisa datang ke pesta ulang tahun ibuku? Tapi, sepertinya dia benar-benar datang. Berhenti di sana. Kalian lagi. Kamu lengket, terus mengelilingi Kian-Kian kami. Dia kemana, kamu ikut. Sedikit malu. Ini bukan tempatmu. Keluar. Kalian lupa sesuatu? Kalian belum bayar taruhan kalian padaku. Taruhan apa tidak siapa yang taruhan sama kamu? Kamu pun gak layak. Kalian mau curangnya? Meski kami curang, mau panggil bapak? Seumur hidup tak mungkin. Jangan terlalu yakin. Nanti kena batunya. Kamu. Kamu itu Lin Yang. Siapa kamu? Ini adalah putra sulung dari grup Shen. Shen Hao. Pacar saya. Dangga tidak pengganggu. Kian-Kian sudah punya pacar. Jadi semua usahamu untuk memikat Direktur Su sia-sia. Sudah selesai belum? Saya bisa pergi sekarang? Tuan Lin. Saya akan berbicara terus terang. Hari ini pesta ulang tahun Direktur Su. Semua yang hadir penting. Sedangkan Anda. Saya tidak melihat kualifikasi Anda untuk datang. Urusan kamu? Nggak bisa urus, aku yang bisa. Satpam. Apa yang bisa bantu? Apa kerja kalian? Kenapa orang bisa masuk? Usir dia sekarang. Kenapa harus? Aku diundang secara resmi. Siapa sih yang waras mau undang kamu? Mikir dong. Aku yang undang dia. Ada masalah? Pak Esu, Kenapa? kamu punya keberatan terhadap orang yang aku undang? PK Su, aku tidak bermaksud begitu. Bu. Kamu tidak bisa salahkan si pecundang ini. Cian, tidak mengerti kenapa bersikeras melawan Lin Yang. Siapa bilang bersikeras? Dia tidak bisa berhenti mengejarku. Jangan asal bicara. Siapa yang mengejarmu? Busuk. Hari ini yang memberi selamat adalah orang-orang berpengaruh. Status Tuan Lin bisa menurunkan pesta dan mempengaruhi reputasi Anda. Ini tidak perlu repot-repot, Tuan Shen. Lagipula aku tidak pernah menggandeng Tuan Shen ke sini bukan? Bu, mengapa ibu berkata begitu? Shen Hao pacarku. Kenapa Lin yang boleh datang, tapi Shen Hao tidak? Lin Yang adalah penyelamatku dan berkontribusi untuk perusahaan. Apa salah mengundangnya datang? Bu, dia itu pecundang. Bagaimana bisa berprestasi? Jelas ibu memihak padanya. Sudahlah, Kian. Hari ini ulang tahun Bibi Su. Bertengkar tidak pantas. Bibi Su. Ini hadiah ulang tahun yang sudah kusiapkan khusus untukmu. Ini dia. Tengin Panya. Gambar wanita cantik. Kaya asli Tang Yuan, berapa harganya? Tidak heran Shen Xiao, benar-benar luar biasa, sangat murah hati. Dengar Lin Yang, perbedaanmu dan Shen Hao, dia memberikan hadiah, sementara kamu bekerja seumur hidup pun tidak bisa membelinya. Saya memang tidak mampu membelinya. Kenapa tertawa? Lucu? Mungkin kena tekanan jadi kehilangan akal. Lin Yang, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja, tidak masalah. Lukisan ini mahal, aku tidak mampu membelinya. Punya sedikit kesadaran diri. Harganya Rp200.000. Gak punya uang sebanyak itu. Kamu ngomong apa? Gak ngerti ya? Barang ini palsu, kira orang lain gak bisa lihat ya? Apa, ini barang palsu? Masa barang yang diberikan Tuan Shen bisa palsu? Orang bermarga Lin, kamu bisa menilai barang? Dengan melihat sekilas, bilang itu palsu. Kamu pikir ahli seni? Pak Lin, lukisan ini saya beli 50 juta. Kamu bilang ini palsu. Jika tidak ada bukti, saya bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Baiklah, ingin bukti, kan? Saya akan memberikannya sekarang.
Kamu. Kamu tumpahkan. Itu bernilai 50 juta. Meskipun punya uang, tidak bisa membuang-buang seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Gila. Semua lihat ada serangkaian tulisan di ITP lukisan ini. L'un Liu-yun, Alipe Malsuitu. Apakah ini hasil tiruannya? Tidak menyangka hadiah dari Tuan Muda Shen ternyata palsu. Shen Hao, bagaimana ini terjadi? Maaf Kian, aku juga tertipu oleh penjual lukisan. Sudahlah, ini bukan salahmu, kamu tidak sengaja. Sudah cukup. Pamer cintanya nanti di rumah. Diam kau, datang ke pesta ulang tahun gak bawa hadiah. Hadiahku ada di sini. Bawa kotak perhiasan buat hadiah ibuku. Betul sekali. Ini curi dari kampung halamanmu ya, barang ini dibeli 10.000 masih mahal. Pak Lin, ini tidak layak disebut cendana, apalagi Huang Huali. Kamu beri barang jelek ini untuk orang lain. Lebih baik dari kamu kasih barang palsu. Tapi Tuan Muda Shen tertipu, kamu dari awal sudah tidak tulus. Ibu, lihat dia kasih barang rongsokan buat hadiah ulang tahun, tidak menghargai Anda. Barang rusak, ini adalah harta karun yang sangat berharga. Kalau itu harta karun, saya keluar ketabrakmu. Jangan bicara Sarankan jangan keluar akhir-akhir ini. Saya mau lihat gimana kamu menyanjung kotak rusak ini jadi harta karun. Harta karun bukan kotaknya, tapi yang ada di dalam kotak itu. Ada sesuatu di dalam kotak itu. Ini adalah giok putih berkualitas tinggi. Hadiah untuk Putri Changle, gelang giok ini adalah aksesori yang diberikan oleh Kaisar Taizong kepada Putri Changle. Ini adalah koleksi kekayaan, sungguh tak ternilai harganya. Tidak mungkin, Lin yang orang biasa. Bagaimana dia mendapatkan harta? Ini pasti palsu. Kalian salah lihat, perhatikan lagi. Saya tidak ahli seni lukis, tapi paham giok. Jangan bicara koleksi kerajaan. Giok putih berkualitas tinggi bernilai tinggi. Tak disangka Lin Tuan bisa menemukan harta langka seperti ini. Sungguh luar biasa untuk seorang muda. Hanya kebetulan saja. Bagaimana, sekarang apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Kali ini kamu beruntung, lain kali kamu tidak akan seberuntung. Qian Qian jangan berbuat kakak. Aku tidak buat kekacauan, Bu. Aku bukan anak kecil lagi. Jangan kira aku tidak tahu apa kalian inginkan. Kamu ingin menjodohkanku dengan Lin Yang. Aku menjodohkan kamu dan Lin Yang. Benar. Sarankan berhenti berharap mengenai hal itu. Aku tidak akan setuju. Kian, kamu salah paham. Bu, tidak perlu bicara lagi. Pernikahan adalah keputusan pribadi, tak seorang pun bisa memutuskan. Bahkan kamu... Tenang saja, masalah hidupmu, ibu tidak akan memaksakan kehendaknya padamu. Hadirin sekalian, hari ini saya, Su, ada hal penting yang ingin diumumkan. Mohon kalian jadi saksi. Nona Su, sejak pertama kali melihatmu, hati saya tidak pernah berhenti mengagumi. Semoga kamu beri saya kesempatan. Kita bersama, ya. Aku tidak setuju. Kenapa kamu tidak setuju? Karena aku anaknya. Baru kamu bilang pernikahan urusan pribadi, orang lain tidak bisa campur. Saat ibumu, kamu bilang lain. Itu hal yang berbeda. Ibu, apakah kamu terpengaruh oleh dia? Dia itu tidak ada gunanya sama sekali. Kalau kamu sama dia, orang lain pasti akan mengejekmukmu, Bu. Selamat kepada tuan rumah. Nilai strategi 99%. Teruskan usaha Anda. Bu. Kian, ibu serius. Ibu tahu kamu mungkin tidak setuju sekarang, tapi ibu yakin kamu akan setuju nanti. Tidak mungkin. Hasil ini tidak akan saya terima meskipun mati. Kian. Anak ini menarik juga ya.
Chen Chen. Hanya satu langkah terakhir, segera bisa mendapat hadiah besar. Shen Hao. Ngapain kamu ke rumahku? Duduk. Lin Yong. Penampilanmu hari ini sangat mengejutkanku. Jangan bicara gak penting, langsung ke intinya. Awalnya aku mau menggoda San Qian, lalu sekaligus menguasai Su Group, tapi tak disangka kamu lebih lihai, langsung menggoda ibunya. Aku sangat mengagumimu. Begini, nanti kamu ikut denganku, setelah berhasil, aku kasih kamu 3% saham Su Group. San Qian benar-benar wanita bodoh. Tuan Shen memang pandai berstrategi. Bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri. Sayangnya, kita tidak sama. Apa yang berbeda? Saya ini manusia, tidak seperti beberapa orang, di luar seperti manusia. Tapi sebenarnya penjahat berbulu manusia. Hei Lin, jangan sok baik. Kenapa? Mau gigit saya? Bagus. Aku sudah ingat kamu. Berani-beraninya menyinggung aku, Shen Hao. Kita lihat saja nanti. Nilai strategiku hampir mencapai 100%. Saat itu, punya uang tak terbatas, aku masih takut padamu. Kenapa dia tidak di sini? Sekretaris Lin, kenapa Tuan Su tidak datang? Tuan Su datang, dipanggil keluarga Zheng. Banyak orang datang, sepertinya Tuan Su ada masalah. Keluarga Zheng. Tuan Su, silakan. Silakan. Duduk. Nona Jing manggil saya Ada Apie. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Dengar-dengar kamu punya gelang. Boleh aku lihat? Jangan khawatir, keluarga Zheng nggak akan ambil dengan paksa seperti itu. Tentu saja saya percaya. Ternyata benar itu. Akhirnya muncul lagi. Benda ini ada hubungannya dengan Nona Zheng? Gelang ini adalah pusaka keluarga kami. Waktu itu hilang saat pindahan keluarga kami, nggak nyangka ada di kamu. Pak Esu, berapa kamu mau bayar? Begini saja, uang saya kasih, berapapun bisa. Cela est tout, Angap Keluarga Zeng Berutan Budi Satukali. Bagaimana? Kamu siapa? Ini keluarga Zheng? Kamu mau apa? Saya mau masuk cari orang. Kamu kira ini tempat apa? Bisa masuk seenaknya? Cepat, ada yang menerobos. Berani mengacau di rumah Zheng. Kamu sudah bosan hidup, ya? Bilang sekali, minggir semua. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Mencari mati. Ayo, serang. Ku minta kalian minggir. Kakak keempat. Penggakau itu masak. Mengerti.
Tuan Lin, Anda tidak seharusnya menerobos rumah Zheng. Kenal saya, kan? Di mana Suyun sekarang? Nona ada urusan penting dengan Tuan Su, tidak ada yang boleh mengganggu. Mohon maaf, Tuan Lin. Harap tunggu sebentar. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Lakukan. Kenapa diam saja? Bersama-sama. Serang. Bagaimana pertimbangan Tuan Su? Maaf sekali. Nona Zheng, barang ini tidak bisa saya jual. Kenapa? Harga tawaran saya kurang tinggi? Anda salah paham, Nona Zheng. Harga tawaran Anda tinggi. Saya tidak bisa menjualnya. Ini hadiah dari pasangan saya. Berapapun harganya saya tidak akan menjual. Tuan Su, saya sudah memberi Anda banyak muka. Saya harap Anda tidak serakah. Saya serius. Barang ini tidak akan pernah dijual. Bagus sekali. Sudah lama tidak ada orang yang berani menolak saya. Nona Zheng, mau apa? Aku sudah memberi kamu kesempatan, tapi kamu yang tak menghargainya. Jadi, aku hanya bisa menjadi orang jahat. Ayo, bawa barang itu ke sini. Aku mau lihat siapa yang berani. Lenyong. Kenapa kamu datang? Aku khawatir. Mereka tidak berbuat jahat, kan? Aku baik-baik saja. Kamu tak perlu khawatir. Demi Meng mencintai-ku. Selamat kepada pemilik mencapai nilai strategi 100%. Hadiah sistem telah diberikan. 100%, misiku selesai. Itu kamu. Kamu terlihat agak familiar. Camus Lupage à Lambinda Antique. Untukmu. Lin Yang, aku akan melindungimu mulai sekarang. Aku ingat sekarang, ternyata itu kamu. Lin Yang, kamu kenal Nona Zheng. Dia adalah Nona Zheng. Kamu tidak tahu? Bagaimana bisa aku tahu? Aku pikir ulah si jahat Shen Hao. Apa hubungannya ini dengan Shen Hao? Kelihatannya ada kesalahpahaman di antara kita. Kalau begitu, mari duduk dan bicara. Saya kira ada apa, ternyata Nona Zheng ingin membeli gelang giok yang saya berikan untuk Nona Su. Benard, Jadi Anda setuju? Tentu saja. Tidak mungkin. Camus. Itu adalah hadiah cinta saya untuk Nona Su, mana mungkin menjualnya kepada orang lain. Jika Anda tidak ingin menjual, lupakan. Anggap membalas budi terakhir kali, sudah selesai. Tidak, itu tidak mungkin. Sepertinya Anda masih berutang budi pada saya. Segera pergi ke rumah sakit periksa otak Anda, ada masalah dengan otak Anda, sekarang masih sempat. Lin Yang, kamu ngomong apa sih? Nakal, berani mengganggu nona kami. Main dure. Nona, Jia. Aku bilang mundur. Baik. Terimakazi, Tuan Lin. Seiya akan Manjagadiri. Zheng Si, antar tamu. Silakan. Bisakah kau menjaga ucapanmu? Itu kan Nona Zheng. Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Tapi aku berkata jujur, dia memang sakit beneran. Saudara pelanggan suaramu. Keluarga Zheng bukan mudah dibajak. Nona Zheng tidak sesederhana itu. Nona. Anak bernama Lin berani menghinamu. Sungguh sombong. Hanya karena sedikit kuat dalam kungfu, kita punya cara menghadapinya. Sudah cukup. Siapkan mobil untukku, aku mau ke rumah sakit. Percaya padanya, kondisimu baik. Bagaimana mungkin ada masalah? Perlu aku ulangi lagi? Nona Zheng, untung datang tepat waktu. Jika datang beberapa hari lagi, kami benar-benar tidak ada cara lain. APA maksudnya? Apakah tubuh nona ini benar-benar ada masalah? Nona Zheng terkena tumor otak. Namun, ini jinak. Saat ini hanya perlu operasi untuk menyelesaikannya. Tampaknya kali ini saya berutang budi lagi kepada orang itu. Satu. Ratus. Ribu, 10.000.
Aku jadi kaya nih. Gak bisa, susah payah dapat uang segini, harus belanja sepuasnya. Ada orang gak? Pelayan. Pelayan. Maaf Pak, apakah Anda punya reservasi? Kenapa? Gak reservasi gak bisa makan. Iya, silakan datang lagi lain hari. Kan masih ada banyak kamar kosong ini. Maaf, ini aturan hotel kami. Aturannya. Sekarang masih ada aturan gak? Nggak ada. Boss. Tamu terhormat ini, saya akan langsung bawa Anda ke ruangan paling istimewa kami. Bos, kenapa Anda? Diam, nggak tahu cara fleksibel. Ini kan kartu hitam dari Bank Shangjing. Pemiliknya setidaknya bernilai miliaran. Silakan, Pak, mari ke sini. Begini lebih baik. Bos Liao. Maksudmu apa ini? Memberiku sepotong kecil ikan ini. Apa kau pikir aku tak mampu membelinya? Tidak mungkin, Tuan Lin, Anda salah paham. Ini adalah bahan paling berharga di rumah kami, tuna sirip biru, hanya sepotong ini saja harganya ribuan. Sedikit, siapa cukup makan? Bawa seluruh ikannya ke sini. Abalon dan lobster, bawa ke sini. Baik, saya akan beritahu Dapo. Tunggu sebentar. Pak Lin, ada perintah lain? Saya tadi pesan teh susu tapi lupa ada boba. Bawa semua kaviar di dapurmu ke sini, masukkan ke teh susu sebagai boba. Maksudnya, tanpa boba, gimana bisa jadi teh susu? Baik-baik, saya akan segera pergi. Dengar baik-baik, masuk ke dalam, dengarkan perintah saya. Kalau kerja bagus. Setiap orang dapat 1 juta. Iya. Mau lihat anggur merah? Anggur merah semua edisi terbatas. Lihat apa? Apakah saya masih perlu lihat? Jadi ini, Maxud Tuan Mudakami, Diamo Semua Angur Meradicini. Kenapa masih diam? Cepat bungkus, kurang cepat. Ya, c'est ya Segera. Lihat baju di toko kami. ayo ke toko kami, Anda suka barang kita. Ayo ke rumah kami. Baiklah, baiklah. Kenapa ribut sih? Ribut begini bakal ada hasilnya? Saya hanya bilang satu hal sekarang. Hari ini semua barang di mal ini saya, Lin Yang, tanggung semuanya. Waktunya 1 jam. Dalam 1 jam, selama kalian membungkus barang dan letakkan di depan saya, Lin Yang, akan bayar 2 kali lipat. Cepat, Kasih tahu toko. Bungkus barang. cepat. Ayo, ayo, ayo. Masih bengong apa? Cepat ikuti dan lakukan. Tapi manajer, kita kan restoran. Restoran kenapa? Pergi, kemas peralatan dapur, alat makan, semua bahan. Kalau gitu, nanti saya ganti kerjaan. Baik, bos. Ayo. Bagus. Pantas orang kaya umurnya panjang. Mengeluarkan uang memang bisa membuat pikiran jelas ya. Bos Lin, bisakah kita juga? Pergi. Baiklah, baiklah. Jangan hanya saya yang belanja ya. Belikan hadiah untuk kakak Su juga. Kenapa tidak ada yang menyambut? Kalian masih berbisnis? Datang untuk lihat perhiasan. Lihat yang mana. Ini sikap layanan kaliannya. Tidak puas ya baiklah saya ganti yang lain. Liu Kesil. Kaku. Bapak ini kamu yang sambut. Saya 80 urusan. Bec.
Sudahlah Kahu, kenapa harus marah dengan orang seperti itu? Orang miskin, kenapa marah? Liu kecil sambut saja. Dia maksudnya apa sih? Pak, jangan marah ya, Buhu mungkin ada urusan. Mohon pengertian Anda, saya Liu, anak magang baru. Mari saya bantu. Memili. Tidak usah lihat-lihat, saya tidak mau buang waktu. Sudah dugakan. Melayani orang miskin ini hanya buang waktu. Langsung bungkus kalung termahal di toko kalian untuk saya. Saya langsung bayar. Lunas. Pak, Anda tidak bercandakan. Kalung termahal, hati lautan, harganya 4 miliar. Anda yakin mau lunas sekarang? Apa yang lama? Gesek kartu aja, kenapa? Merasa saya tidak mampu beli? Tidak, saya kan bantu Anda bayar sekarang juga. Hebat banget bohongnya kamu. Si Liu tidak tahu apakah otaknya rusak, percaya dengan kata-kata itu. Apa hubungannya denganmu? Meremehkan, lihat penampilan. 4 angka di rekening, sudah luar biasa. 4 miliar? Kenapa kamu gak terbang ke langit? Ini gak perlu kamu urusin. Pak, silakan masukkan kata sandi. Aku sering melihat orang sok kaya. Nanti pasti dia gak bisa bayar. Dia akan berkata, maaf, saya punya terlalu banyak kartu dan salah mengambil. Pembayaran berhasil. Ini. Bagaimana ini mungkin? Itu benar-benar 400 juta. Kok saldo tiba-tiba bertambah 400 juta? Manager, pria ini menghabiskan 400 juta untuk membeli Heart of the Ocean. Apa? Tamu terhormat ini, tadi kami kurang sopan. Berikutnya aku yang menyambutmu. Silakan. Jangan. Pegawai kalian terlalu sombong, aku tidak tahan. Lebih baik biarkan Xiao Liu melayani aku. Paling tidak, ia tidak akan merendahkan orang lain. Ada apa ini? Mener, saya pikir dia hanya berpura-pura kaya. Jadi saya, Kamu. Minta maaf ke tamu. maaf Pak, saya tahu saya salah. Sikap minta maafmu cukup tulus. Namun, saya tidak memaafkan. Tuan Lin. Kami. Bukankah ini pria simpanan baru ibuku? Beberapa hari tak bertemu. Keren banget sekarang. Nona-san. Berpakaian rapi, sebenarnya cuma buaya darat. Buaya darat. Kalian pikir uang yang dia punya itu miliknya, kan? Uang di sakunya itu sebenarnya dari ibuku. Dia tuh bukan anak orang kaya, tapi buaya darat yang hidup dari perempuan. Manajer, saya sudah bilang mata saya nggak salah. Dia itu cuma orang miskin. Kian. Kamu menuduh ayahmu begini, aku sedih banget. Siapa anakmu? Kalau bicara lagi, aku sobek mulutmu. Selama aku di sini, jangan mimpi nikah sama mamaku. Tuan Lin. Maaf, kami tidak menyambutmu di sini. Pergi. Saya bayar untuk barang itu, tidak diberi, malah disuruh keluar. Apa maksudnya ini? Maksudnya, Sampah seperti kamu yang hidup dari wanita tidak pantas memiliki hati samudra. mumpung saya sedang motorbike, saya sarankan pergi sekarang. Pura-pura jadi orang kaya dengan uang wanita. Memelukan sekali. Kami tidak berani menerima uangmu. Pembayaranmu akan kami kembalikan. Tapi bukan ke akunmu, melainkan ke akun Nona San. Karena uang ini sebenarnya milik Nona San. Apapun yang dia katakan kalian percaya, yaitu uang saya sendiri. Kalian tanpa izin saya sudah memindahkan harta saya ke orang lain, ini pencurian. Lin Yang. Kamu tidur sampai bodoh ya, uang ini milik saya. 400 juta, kau tahu sebanyak apa itu, kau pernah lihat gak? Lin yang sekarang tertangkap basah, masih berani menyangkal ya, saya tahu kamu datang hanya untuk uang ibu saya. Sekarang saya telepon ibu saya biar dia lihat siapa kamu sebenarnya. Bu. Kian. Ada apa? Ibu, Lin yang diam-diam pakai kartu ibu, habis 4 miliar.
Ibu tahu kan, dia gak cinta, cuma cari uang. 4 miliar apa? Kartu ada di tangan saya. Saya nggak pernah kasih uang ke Lin Yang. Apa? Bu, Salah, Lin Yang. Setelah Chen. Aku tahu dulu kamu dan Lin Yang ada masalah. Tapi sekarang, dia kan pacar Mama. Mama juga berharap kamu bisa menerimanya. Nggak ngobrol lagi. Aku masih ada urusan. Telepon dulu ya. Lihatlah. Aku bilang uang ini milikku, kalian gak percaya. Sekarang kasih barangnya ke aku. Uang ini punya ibuku. Pasti dia pakai cara apapun tanpa sepengetahuan ibu, lalu mencuri uangnya. iya, dia cuma pengangguran. Dia dapat uang segitu, dia mencuri. Cepat lapor polisi dan tangkap. Manager. Hal ini sebaiknya tidak campur. Diam, ini giliranmu bicara. Manager. Dia ini putri besar dari grup Su jika kita bisa berhubungan baik dengannya. Naik pangkat itu mudah, kan? Anak muda, aku sekarang perintahkanmu segera pergi dari sini, atau jangan salahkan kami. Baik. Bagus sekali. Kalian pikir aku mudah diperalat ya? Xiao Liao, aku Lin Yang. Bos Starlight Jewelry, kenal? Kenal. Aku saudara angkatnya. Bilang ke dia, aku mau tawar 50 miliar untuk beli toko perhiasan Starlight. Kalau dia nggak mau, aku tawar 2 kali lipat. Dalam 10 menit aku harus jadi bos baru toko perhiasan Starlight. Bisa nggak? Dijamin gak masalah, aku sekarang juga kasih tahu dia. Zilin. Kamu bercanda, ya? 50 miliar. Pernah nggak sih kamu mimpi dapat 50 miliar? Iya, kan. Ibu saya aja nggak punya uang tunai sebanyak itu. Bohong gede tuh. Kayaknya dia udah gila. 50 miliar katanya. Ngaca dulu dah kamu itu, pantas nggak sih? Anak muda, aku udah cukup beri kamu muka. Berkali-kali depan aku main cara ini lagi. Aku peringatkan kamu, kalau nggak pergi juga, aku suruh orang buang kamu keluar. Kalian berdua tidak pernah berpikir jika uang ini memang milikku. Bagaimana kalian akan menghadapiku? Kalau uang ini benar milikmu, aku bakal cari tali buat gantung diri di sini. Manajer, suruh orang buang dia keluar dari sini, biar tidak mengotori udara. Hei, buang si pemakan uang orang ini keluar. Berhenti. Aku ingin lihat siapa yang berani. Manajer, kenapa Anda ke sini? Beraninya tidak sopan kepada Tuan Lin. Minta maaf kepada Tuan Lin. Manajer Anda memukul orang yang salah? Seharusnya Anda memukul dia. Manajer, apakah Anda salah paham? Semua diam. Aku bukan lagi manajer toko perhiasan Star Shine. Tuan Lin sekarang yang jadi. APA? Bukan manajer, salah mengerti? Salah mengerti. Buka mata dan lihat dengan jelas. Siapa sebenarnya yang salah paham? Zeratus. Yuta. 5 miliar. Bagaimana mungkin? 5 miliar. Paklin. Saya mendengar dari Pak Liao tentang urusan Anda. Dokumen sudah saya bawa. Mulai hari ini, Anda pemilik baru toko perhiasan Singguang. Pak Kian, Anda terlalu baik. PAK Lin. Tolong lepaskan saya. Saya tidak tahu Anda, maaf menyinggung. Tolong maafkan kesalahan. Paklin maafkan kami. Kami tahu kami salah. Jangan. Orang seperti kalian terlalu mahal untuk digunakan. Sebaiknya kalian cari pekerjaan lain. Buang mereka keluar. Bos Lin. Jika kami dipecat, bagaimana bisa bertahan di industri? Apa hubungannya? Buang. Jangan menghalangi pandang. Bos Lin. Bos Lin. Kami tahu kami salah. Tolong maafkan kami. Kamu dipanggil Xiao Liu, kan? Mulai hari ini, kamu manajer toko ini. Saya. Betul. Terima kasih, bos. Kalian berdua belum pergi. Mau beli cincin berlian di sini? Lin yang jangan senang dulu. Walau tidak tahu kenapa ibu membantu. Tapi aku bilang sama kamu, kamu kena masalah besar. Kamu kena masalah besar. Oh ya? 5 miliar, ibu tidak pernah menyalahgunakan dana.
tunggu saja kamu dituntut. Xiao Ting, kita pergi. Sekarang ini, bilang yang sebenarnya malah nggak dipercaya. Ma, dengar aku nggak bohong. Semua yang aku bilang benar, Lin Yang mencuri uangmu. Ma. Mama. Kenapa? Masih nggak percaya ya, Tante? Kenapa ibuku bantu Lin Yang, suka pria busuk ini? Menurut kamu mungkin nggak uang itu beneran milik Lin? Kamu lupa kita udah selidiki. Dia orang desa, dari mana dapat uang sebanyak itu? Iya juga. Nggak bisa kayak gini. Aku harus cari cara, suruh dia putus sama ibuku. Kalau tidak, keluargaku akan hancur. Mana semudah itu. Tante lagi mabuk cinta sekarang. Kecuali Lin yang bikin kesalahan besar. Kalau tidak mungkin Tante putus sama dia. Kalau dia nggak bikin, aku yang bikin dia bikin. Ma. Chen, kenapa malam-malam ke sini? Ma, kamu bisa kerja tenang. Lin yang sudah selingkuh. Apa yang kamu bilang? Itu tidak mungkin. Bu, semua yang saya katakan benar. Saya baru saja melihat dia memeluk seorang wanita dan pergi ke hotel. Kalau tidak percaya, lihat ini. Saya punya lokasinya. Itu tidak mungkin. Kenapa kita tidak pergi melihat langsung? Ayo. Lin Yang, saya ingin lihat bagaimana kamu berkilah kali ini. Bu, tunggu saya. Nona Song. Tidak tahu, malam-malam memanggilku ke hotel ada urusan apa? Kenapa? Tak ada urusan, tak bisa panggil kamu datang? Kapan kita jadi begitu asing? Dengar kata-katamu ini. Kapan kita pernah akrab? Lin Yang. Apakah aku cantik? Cantik. Lalu kamu mau aku tidak? Lalu kamu mau aku tidak? Tentu saja. Memang dasar bajingan. Kalau dia tidak berbuat, aku goda dia. Kamu punya cara. Tentu saja. Cara apa? Kamu goda dia. Kamu nggak sakit kan? Kamu suruh aku deketin Lin yang lengket itu. Bukannya kamu lihat tas beberapa hari yang lalu? Aku yang traktir untuk kamu. Tetap gak bisa. Aku masih gadis lugu. Setengah tahun ini, tas kesukaanmu. Aku kasih semua untuk kamu. Tenang aja, Nona Pasti beres. Tapi aku orangnya suka bersih. Mungkin kamu mandi dulu. Maksudnya apa? Dia pikir aku kotor? Tentu saja tidak masalah. Tunggu ya. Kita lihat nanti. Sebentar lagi kamu bakal nangis. Bu. Ini kamarnya. Lin Yang bukan orang macam itu. Dia gak akan macam-macam. Ada yang terjadi, Anda bisa langsung lihat. Kenapa berdiri? Cepat buka pintu. Aku buka sekarang. Bu, lihat mereka. Sudah di sini, tapi mereka belum keluar. Lin Yang. Siapa yang memanggilku? Lin Yang. Apa yang terjadi? Kenapa lampunya mati? Mungkin saklarnya rusak. Akan cek, tunggu aku balik. Lin Yang. Jangan khawatir, aku segera kembali. Jangan pergi, Lin Yang. Mau main? Aku temani kalian main. Aku Lin Yang.
Lin Yang, kok kamu di sini? Kalau aku nggak di sini, aku harus di mana? Malam-malam nggak pulang, ke hotel ngapain? Aku pindah rumah, rumah belum dirapikan, jadi tinggal di hotel 2 hari. Kalian malah ke sini, ngapain? Kemiar, Tunggu sebentar. Lin Yang, tapi kamu ada di sini. Siapa yang di atas ranjang? Mana aku tahu, hotel kan bukan milikku. Siapa? Buka saja kalau ingin tahu. Xiao Ting. Shen Hao. Kalian, ada apa? kenapa jadi begini? Lin Yang. Kenapa kamu ada di sini? Yang. Di samping aku siapa? Pelangkan suara, ganggu orang lain. Mustahil. Kok jadi Shen Hao, di sampingku seharusnya? Shen Hao kenapa ada di sini? Tentu saja saya yang buat. Shen Xiao, ini aku Lin Yang. Usulmu beberapa hari lalu, bikin aku tertarik begitu. Kamu datang ke hotel, kita ngobrol lebih lanjut. Xiao Ting. Aku anggap kamu sahabat, tapi kamu malah rebut pacar aku. Kalian berdua, aku mau putus hubungan. Aku tanya sama kamu, tentang kejadian malam ini, ada hubungannya sama kamu nggak? Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Tuku. Kamu juga jangan pura, aku juga nggak menyalahkanmu, jujur saja. Aku juga sangat tidak suka Shen Hao. Selalu merasa, dia tidak punya niat baik. Jika kesempatan ini bisa membuat Kian menjauh darinya, itu adalah hal yang bagus. Ayo pergi. Tentu saja ini bagus, hanya saja apakah orang yang bersangkutan berpikir demikian, aku tidak tahu. Kian, masalah ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Iya, Kian ini salah paham. Salah paham? Berdua di hotel, telanjang berpelukan. Bilang ini salah paham, kalian anggap aku buta? Kian dengar aku, semua ini karena Lin Yang. Dia menjebakku. Lin Yang? Apa hubungannya dengan Lin Yang? Kalau tidak percaya, ada rekaman. Kalau tidak percaya, dengar ini. Tuan Shen. Ini aku, Lin Yang. Usulanmu 2 hari lalu membuatku tertarik. Begini. Kamu datang ke hotel, kita bicara. Lihat. Si Lin Yang itu. Aku mau membunuhnya. Chen. Serahkan masalah padaku. Aku tidak akan melepaskannya. Lin yang berani mempermainkanku. Kali ini aku akan membuatmu mati. Juga grup Su. Rencananya tidak bisa ditunda lagi. Bagaimana caramu mengemudi? Apa yang kalian mau? Orang bermargalin. Lama tak jumpa. Kupikir siapa? Ternyata Tuan Hu. Ada apa? Beberapa hari tidak bertemu, merasa hebat ya? Jangan banyak omong. Saat itu aku meremehkanmu, kali ini. Untuk menghadapi kamu, aku mengeluarkan uang banyak untuk memanggil ahli. Hari ini kamu akan kubuat tinggal di sini. Jadi begini. Hari ini kamu ingin nyawaku. Tidak bisa apa-apa, awalnya aku tidak ingin begini. Tapi mereka memberiku terlalu banyak. Tampaknya ada yang ingin bayar untuk nyawaku, biar aku tebak. Orang ini jangan-jangan bermarga Shen? Camus t'a eu terre la Lubagnac, bunu dia un tucu. Cuma segini aja? Sekumpulan tidak berguna. Serang dia, siapa yang bunuh anak ini duluan, aku kasih 10 juta. 10 juta? Di mata kalian, aku cuma seberharga ini? Jangan bergerak. Kira punya keterampilan itu bikin arogan, tidak percaya bisa lebih cepat dari peluru. Kamu benar-benar pikir, dengan pistol itu, kamu bisa membunuhku? Coba saja dan lihat hasilnya.
Cukup sampai di sini. Tuan Zheng 4. Berani sekali menyentuh Tuan Lin. Orang seperti Anda mati pantas. Orang-orang. Bawa pergi. Tuan 4, saya tahu saya salah. Tolong beri saya Bawa pergi. Tuan keempat, Tuan keempat. Memang orang bodoh. Bahkan tidak tahu harus minta ampun pada siapa. Zheng Si. Tuan Lin, Anda terkejut. Sepertinya Nona Zheng sudah ke rumah sakit ya. Iya, Nona Zheng, boleh saya ucapkan terima kasih. Jika ada kebutuhan, keluarga kami pasti akan membantu dengan sepenuh hati. Nona Zheng, Anda sopan. Kalau tidak masalah, saya pergi dulu. Setelah sembuh, saya akan berkunjung. Tuan Lin, Anda tidak akan pergi ke grup Su? Kenapa harus ke kantor akhir pekan? Kamu belum tahu ya? Hari ini grup Su ada masalah besar, sudah beredar di internet. Apa yang terjadi? Nona Song, grup Su menahan gaji dan memaksa karyawan lembur hingga tengah malam, sampai ada yang meninggal mendadak. Betul sekali. Banyak dari kami punya bukti medis. Tapi perusahaan tidak peduli sama sekali. Pak Su bahkan menggunakan uang hasil keringat kami untuk pergi pelihara pria simpanan. Tak disangka grup Su ternyata perusahaan tak bermoral. Suru Suyun Mintamaf. Dukung Nona Song berjuang untuk haknya. Pagi ini saham grup Su anjlok, sekaligus aku menemukan. Ada kekuatan misterius diam-diam memborong saham. Sepertinya aku meremehkan si Shen Hao itu. Gerakannya lebih cepat dari kupikirkan. Tuan Lin tak perlu khawatir. Selama Zheng kami ikut campur, kejadian ini akan segera mereda. Tidak perlu. Masalah kecil ini. Saya bisa menyelesaikannya sendiri. Tidak tahu bagaimana keputusan kalian. Tuan Shen, meskipun ada masalah dengan manajemen Pak Su, memberikan semua saham kepada Anda mungkin kurang tepat. Benar sekali. Pak Su sudah berusaha keras untuk grup ini. Kali ini mungkin dia hanya membuat kesalahan sementara, bukan? iya. Sekumpulan rubah tua ini. Pada akhirnya, hanya ingin saya menambahkan tawarannya. Baiklah kalau begitu. Jika kalian bersedia memberikan saham kalian kepada saya bisa membeli dengan harga 2 kali lipat. Selain itu, semua keuntungan dari grup Su, saya bisa memberikan 20% kepada kalian semua yang ada di sini. Keuntungan 2 kali lipat. Memang benar Shen Xiao sangat murah hati. Bersedia menyerahkan saham kepada Shen Xiao. Saya percaya. Di bawah pimpinan Shen Xiao, grup Su pasti akan berkembang lebih baik. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Saya, Shen Hao, pasti tidak akan mengecewakan. Saya secara resmi mengumumkan. Presiden baru grup ini adalah Tunggu sebentar. Setahu saya, Tuan Shen tidak bekerja di grup Su kami, kan? Selain itu, posisi ini seharusnya bukan milik Tuan Shen, kan? Segala sesuatu berubah. Saat ini bukan milikku, mungkin di saat berikutnya jadi milikku. Bagaimana menurutmu, Pak Su? Pak Su. Harga saham grup Su merosot. Alasannya saya rasa semua orang sudah tahu. Kami melakukan ini untuk menyelamatkan grup Su. Semoga Pak Su mengerti. Pak Su, kehidupan pribadi Anda adalah urusan Anda. Namun, ini terkait kepentingan perusahaan. Kita harus turun tangan. Saya mengerti kekhawatiran kalian, tapi kalian sudah lama di dunia kerja, hukum ketergantungan. Saya yakin kalian paham. Siapa yang bisa menjamin kalau selanjutnya tidak akan terjadi pada kalian? Pak Su. Keluarga Shen kami tidak akan melakukan hal setelah kelinci mati, anjing dibuang. Jika saya menjadi CEO Su, kemudian bekerja sama, apa yang bisa didapat? Saya rasa kalian semua sudah sangat jelas. Jadi, memelai keluarga Shen saya atau Tuan Su? Harusnya sudah ada jawabannya di hati, kan? Tuan Su, sebenarnya saya sangat mengagumi kemampuan Anda. Tapi saya merasa kalau menyerahkan grup ke Tuan Muda Shen untuk dikelola, masa depannya akan lebih baik. Ya, benar Tuan Su. Kami juga harus menanggung keluarga besar. Mohon pengertiannya. Ya, benar, semuanya punya keluarga untuk didukung. Kalian Masih ada orang cerdas, suka. Pergi ke mana dan keluarkan Tuan Su. berani sekali kalian.
Berani sekali-kali. Bu. Lepas. Shen Hao, kamu gila? Itu ibuku, calon ibu mertua kamu. Kenapa kamu lakukan ini? Ibu mertua, kamu tidak berpikir aku suka kamu, kan? Kalau bukan untuk merebut Su-grup, mana mungkin aku bareng orang sebodoh kamu. Jadi kamu mendekati aku. Semua demi perusahaan ibuku. Ternyata kamu tidak terlalu bodoh. Song Xiaoting. Kamu perempuan ini. Aku anggap sahabat terbaikku. Kenapa kamu mengkhianati aku? Sahabat terbaik. Itu anjing terbaikmu kan? Xiaoting, ngomong apa? Saya tidak punya. Awalnya saya melihat ibumu adalah presiden grup Su, jadi saya coba bertahan. Tak disangka, Kau ingin balas dendam pada Lin Yang. dan menyuruhku menggunakan tubuh untuk menggoda dia, bukan begitu Lin Qian? Kau anggap Song Xiaoting, apa? Anjing yang bisa dipanggil dan diusir. Benarkah? Tidak. Ngomong-ngomong soal Lin Yang, saya kira waktunya sekarang sudah. Jadi abu mayat. Apa kau bilang, Shen Hao brengsek? Apa kau lakukan pada Lin Yang? Tidak melakukan apa-apa. Aku cuma takut dia secara tak sengaja merusak rencanaku. Cuma suruh orang habisi dia. Kebunuh dia. Benar. Dia menolak undang gangkapan tak apa. Dia menjebak saya tidak akan melepaskannya. Shen Hao, kamu mencari mati. Su jangan bejada marah. Pikirkan dirimu, bukan pria simpananmu. Lagi pula sekarang, kamu bukan lagi presiden grup Su. Meriah sekali ya. Lin Yang. Ternyata kamu tidak mati. Bagaimana mungkin? Bagaimana? Kamu kaget melihatku. Bukankah ini Nona Song? Pakai baju, hampir tidak mengenalimu. Lin Yang. Dasar brengsek. Lin Yang. Kamu baik-baik saja? Tenang saja, tidak apa-apa. Suamimu tidak setanah itu. Sudah saatnya ini. Pandai bicara juga. Si Chen Hu yang tidak berguna. Bahkan urusan kecil ini saja tidak bisa diselesaikan. Kamu kembali, bagaimana? Sekarang grup Su sudah jadi milik Shen. Kamu cuma pengganggu, bisa berbuat apa? Kata-kata Shen ini. Saya kembali untuk mengganggu, tentu saja untuk mengganggu sekolah. Kamu. Pejinggan, kamu katakan, berani ucapkan sekali lagi. Dasar kampungan. Benar-benar kurang sopan. Orang seperti ini tidak pantas masuk perusahaan kita. Semua jangan terlalu emosi, bukan aku yang berkata begitu. Tapi Direktur Shen yang terhormat kalian yang bilang. Lin Yang. Jangan membantah, grup Su sekarang sudah milik keluarga Shen. Kamu anjing kehilangan rumah. Direktur Shen. Orang seperti ini di perusahaan cuma masalah. Saya usul pecat Lin Yang. Setuju. Saya setuju. Setuju. Dasar buying lawn cat. Lihat. Ini bukan salahku. Ini keputusan semua pemegang saham. Tidak masalah kok. Lin Yang. Aku ingin lihat ketenanganmu bisa bertahan sampai kapan. Aku umumkan. Mulai sekarang, cabut. Jabatan Lin yang di perusahaan. Hebat. Tuan Shen. Lin Yang. Kamu sekarang bukan lagi karyawan Su Group. Silakan pergi. Benar, pergi saja. Biar tidak mengganggu kami semua di sini. Lia apa? Tidak terima ya. Bukan. Saya hanya berpikir. Kenapa banyak orang bodoh di dunia ini? Camus. Maksudmu apa? Shen Hao. Kamu lupa ya, kamu pernah merekrut saya. Jadi apa tujuanmu, aku tahu. Kalau aku sudah tahu. Jadi menurutmu kenapa aku datang? Siapa yang tahu? Bagaimana mungkin kita bisa menebak jalur pikirannya seorang pecundang? Biar aku. Tentu punya keberanian menyelesaikan masalahmu. Lin Yang, oh Lin Yang. Kamu sungguh lucu. Hanya peran kecil. Menurutmu, apa kemampuanmu untuk melawanku? Kamu nggak percaya ya? Sudah cukup. Jangan berpura-pura. Kamu cuma mau suyun terus jadi CEO supaya kamu bisa jadi pria simpanannya, kan? Sebenarnya juga bisa. Apa kamu bilang benar? Tentu saja.
Selama Lin yang memberi saya 3 kali koutou, lalu merangkak di bawah saya, aku akan memulihkan posisi CEO Suyun. Hebat. Lin Yang, kenapa bengong? Sujud sama Shen Hao. Kian, kamu kenapa? Kamu nggak lihat kalau Shen Hao main-main dengan kita? Tapi ini satu-satunya kesempatan kita untuk bangkit. Ibu, biarkan saja Lin yang berlutut, dia cuma pecundang, malu sedikit tidak apa-apa. Sun Qian had musida demikian anjing ka? Hebet, sungguh hebet sekali. Pikirkanlah. Aku ingatkan saja, lewat kesempatan ini, nanti tidak ada yang lain. Tunggu sebentar lagi. Apa lagi nih drama? Bedut sialan. Oh, Lempar 3 anjing liar itu keluar. Berhenti. Sekretaris Chen, kenapa kamu datang? Saya perkenalkan, ini adalah sekretaris utama dari grup Shen, Sekretaris Chen. Sekretaris Chen. silicon duduk. Sekretaris Chen, kenapa datang? Jangan bilang, harus laporkan ke saya. Kemajuan akuisisi. Iya. Bagus sekali. Mumpung teman-teman baru lama ada, lapor saja dengan baik. Barusan saja, Shen telah menyelesaikan rencana akuisisi saham grup Su. Mulai sekarang, grup Su sudah sepenuhnya bergabung dengan grup Shen. Ini kabar yang menggembirakan. Terima kasih, Sekretaris Chen harus pergi sendiri. Pak Lin, ini semua kontrak saham grup Su. Silakan Anda lihat. Terima kasih. Sekretaris Chen. Apa yang kamu lakukan? Kenapa memberikan perjanjian saham padanya? Akulah presiden grup Shen. Maaf, PAK Shen. Sekarang kamu tidak lagi. Apa maksudnya? Lin yang membeli semua saham grup Shen dengan harga 3 kali lipat, total 80 miliar. Sekarang grup Shen sudah milik keluarga Lin. 80 miliar. Tak mungkin 80 miliar. Dari mana dia dapat begitu banyak uang? 80 miliar tidak penting. Yang penting adalah Shen Hao. Kamu sudah dikeluarkan. Ayah, Anak nakal, apa yang kamu lakukan? Mengapa orang misterius menyerang saham kita? Ayah, dengarkan penjelasanku. Bukan, tidak mau mendengar omong kosong. Segera cari orang misterius ini dan minta maaf. Kalau tidak, usaha keluarga Shen selama beberapa generasi akan hancur di tanganmu. Jangan lihat aku seperti itu ya, aku sudah bilang tidak akan menerima permintaan maafmu. Lin Yang, aku tidak menyerah begitu saja. Pak Lin, saya. Kenapa? Kenapa lihat saya? Tidak terima? Bagaimana mungkin? Paclin, Seya tidak mangena landa, maf conseilla. Beri saya kesempatan. Jangan, saya bukan orang besar, hanya seseorang dari desa, yang punya pikiran sempit. Kamu lebih baik pergi bersama Tuan Shen. Perusahaanku tidak membutuhkan kalian. Lin Yang, jangan keterlaluan. Meskipun mengakuisisi grup Shen, tapi dengan 2 perusahaan besar ini, aku tak percaya dengan dana sendiri kamu bisa bertahan. Ingin menyingkirkanku. Kamu bermimpi. Benar. Kalau perlu kita semua hancur bersama. Lebih baik tahu diri. Serahkan saham keluarga Shen ke saya. saya bersumpah nanti. Terhadap grup Su. Kita tidak akan ganggu. Bagaimana? Lin Yang. Batalkan saja, tidak sebanding. Tenang. Meski mereka membuat keributan, jaringan ini tak akan rusak. Orang misterius suntikan 100 miliar ke akun perusahaan. Bagaimana mungkin ini terjadi? 100 miliar tidak cukup, maka saya tambah 100 miliar lagi. Lin Yang, kamu? Oh iya. Shen Hao. Tagihan di antara kita belum selesai ya. Apa? Tersangka Shen Hao, kami menerima bukti bahwa Anda terlibat penipuan bisnis dan menyewa pembunuh. Silakan ikut dengan kami. Dan juga kamu, Nona Song. Kami curiga keterlibatanmu dalam pencemaran nama baik. Silakan ikut. Saya. Bava pergi. Jalan-jalan. Bukan aku, kalian salah. Nggak ada hubungannya dengan, bukan aku. Bukan aku.
Indah sekali. Ngomong apa sih? Aku memuji istriku cantik, kenapa? Bawa ibuku ke sana. Ibuku akan jadi tanggung jawabmu. Tentu saja. Tapi, sekarang kamu panggil aku apa? Ayah, Baik, anak perempuan yang baik.